Shalom TGCers, saya John George Nicholas. This is my turn. Saya mau cerita hari ini tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Kemurahan Tuhan yang saya alami dari waktu ke waktu. Sehingga hari ini hanya satu kata, sekali Yesus, namanya Yesus buat saya. Dia segalanya dalam hidup saya. Dan saya percaya demikian juga dalam hidup saudara. Saya mau mulai dari masa kecil saya. Saya anak yang lahir dari keluarga yang luar biasa bermasalah. Kenapa? Papa saya menikahi 3 istri secara sah oleh undang negara Kamerun, di mana mama saya adalah istri kedua dan kita semuanya 27 saudara. 23 secara resmi di akte keluarga dan 4 di luar nikah. Dan sepanjang masa kecil saya yang ada keributan demi keributan antara istri dengan istri, anak dengan anak. Dan bapak saya akhirnya meninggal dunia ketika saya 8 tahun. Kami coba diusir oleh keluarga yang lain dari rumah keluarga yang ada karena 3 istri itu tinggal di lingkungan yang sama. Dan singkat cerita, satu kali ketika saya kembali dari main dengan teman-teman, usia 8 tahun, saya masuk kamar mama saya. Saya menemukan satu kejadian yang terekam dalam otak saya sampai hari ini. Mama saya tergeletak di lantai, khususnya ada di luar tubuhnya, dan darah memenuhi seluruh lantai itu. Saya berseru dan teriak minta tolong dan tetangga datang angkat mama saya dibawa ke rumah sakit. Puji Tuhan dioperasi dan bisa tertolong nyawanya. Walaupun dia harus cacat seumur hidup. Sampai hari ini mama saya berjalannya dengan tidak normal. Sehingga saya punya kepahitan dan ketetapan untuk membalas dendam. Saya akan bunuh kakak-kakak saya ketika saya sudah lebih besar karena kakak-kakak saya itu adalah anak dari istri pertama dan umur mereka cukup jauh dari umur saya. Jadi saya menantikan kesempatan yang baik. Itulah yang saya punya di pikiran dari tahun ke tahun. Saya seringkali mimpi malam dan yang muncul di mimpi saya darah mama saya dan ususnya yang di luar. Sehingga saya menjadi anak yang introvert yang tidak bisa bergaul dan yang punya rencana jahat yaitu mengakhiri hidup orang lain. Tapi dalam kemurahan Tuhan karena sepak bola ada orang yang melihat saya dan membuat saya seleksi di tim orang besar. Saya diterima karena waktu itu kita diusir dan harus kontrak di kos. Mama saya punya 6 anak, saya anak kelima. Dan pintu kamar kos tidak dapat ditutup. Karena apa? Kaki kakak saya itu panjang harus di luar. Karena memang itulah yang mampu kita bayar pada masa itu. Tapi dengan tim bola yang saya dapatkan kontrak pertama, saya bisa sewa rumah yang layak untuk mama dan saudara saya. Oleh kemurahan Tuhan, saya dipanggil tim nasional di tahun yang sama. Saya Piala Afrika di Guinea. Kemudian saya oleh telescouting dipilih untuk pergi kontrak di Jerman. Itu cara Tuhan membawa saya ke luar negeri. Saya dari uang Jerman saya bangun rumah buat mama saya oleh anugerah Tuhan. Tetapi saya mulai mengerti belakangan bahwa ke luar negeri adalah cara Tuhan menjauhkan saya dari tindakan yang jahat. Itulah awal kebaikan Tuhan saya mulai mengerti belakangan ini. Karena kalau saya ada di Kamerun dan besar di sana, saya pasti sudah membunuh kakak-kakak saya. Ketika saya datang di Indonesia pun untuk bola, saya pernah membayar. Membunuh bayaran 700-800 juta waktu itu. Untuk membunuh 2 kakak saya. Tetapi ketika mereka ke rumah, Tuhan itu baik. Kakak saya menginap di rumah pacarnya. Dan dia tertolong. Akhirnya uang saya hilang. Pembunuh gak mau balikin. Kakak saya juga gak mati. Waktu itu saya sedih. Tetapi ternyata Tuhan menjauhkan saya dari pembunuhan. Kemudian di Indonesia ini, saudara, satu kali ketika saya mulai dapat uang dari anak yang dari Afrika susah makan. Saya pernah 3 hari 3 malam tidak makan bukan karena puasa, tetapi karena
tidak ada makanan, mama saya tidak punya uang. Sehingga kita hanya minum air putih. Ketika saya punya uang di bola yang begitu banyak ratusan juta, sekali telepon saya bunyi tiba-tiba, dan itu kakak saya yang tusuk mama saya dan hampir membunuhnya. Dan dia menangis dan minta tolong karena dia divonis kanker. Dan dia perlu operasi. Biayanya cukup besar 400-an juta. Saya terdiam di telepon, tidak bisa berkata-kata karena syok. Kurang lebih 11 tahun tidak pernah berhubungan, tidak pernah berbicara, tidak pernah ketemu. Dengan kata lain tidak dianggap keluarga dan kami pun tidak mengenal sebagai keluarga. Tapi dia telepon saya, seharusnya waktu itu saya bersyukur dan mendoakan mati. Tetapi tiba-tiba di hati saya, Tuhan menaruh untuk berbelas kasihan dan kirim uang itu. Saya lama tidak bisa bicara, tiba-tiba saya keluarkan dari mulut itu, hari ini saya mengampuni kamu, sambil menangis. Saya menangis sejadi-jadinya, dan ada sesuatu yang lepas dari hati saya. Tuhan berkata, seperti dia telah mengasihi saya harus menunjukkan kasih kepada dia yang jahat sama saya. Akhirnya saya kirim di hari yang sama 400-an juta, dia operasi, dan puji Tuhan tertolong. Tapi itu awal dari satu perjalanan yang panjang. Karena saya main di TV, punya uang banyak untuk orang yang dari kesusahan. Tapi saya tidak punya kehidupan karena dendam itu terus membara. Tetapi karena kejadian tadi, Tuhan melepaskan satu benih yang jahat, kepahitan yang dalam, penderitaan yang panjang. Sehingga seperti hari itu ada satu beban yang besar yang keluar, ada harapan, ada satu kenikmatan kehidupan yang mulai saya rasakan. Karena dulu saya sudah punya anak pun, anak saya tidak bisa saya kasih karena belum alami kemerdekaan. Tapi saudara, Tuhan tidak berhenti di situ saja. Satu kali saya karena bola harus pindah dari kota ke kota, dan saya ada dulu di Kamerun, dinubuatkan oleh pendeta Yunani Ortodoks bahwa Tuhan akan pakai, tetapi saya belum mengerti hal demikian. Kerinduan saya adalah ke luar negeri, cari nafkah, tolong mama saya, supaya ada harga diri. Kemudian saya berangkat ke Prancis, seperti tadi saya katakan, di Jerman, Prancis karena pengobatan. Akhirnya saudara, saya masuk di Indonesia. Ketika saya sedang mau diberkati pernikahan dengan istri saya, lagi berlutut pendeta yang memberkati berhenti, dan dia katakan ke istri saya, Popi, suamimu ini mau dipakai Tuhan luar biasa. Kalau ada pencurahan Roh Kudus, bawa dia ke depan. Sebagai orang yang tidak pernah beribadah dan tidak mengerti firman dan tidak mengerti apa-apa kecuali ikut mama saya di gereja, saya berkata kepada Pak Pendeta berkati saya mau pulang. Mengapa saudara? Saya mulai dapat uang, saya mulai ada sedikit kemampuan. Apa hubungannya dengan kependetaan? Akhirnya singkat cerita, dia ulangi, Popi, bawa suamimu ke depan kalau ada pencurahan Roh Kudus. Akhirnya saya pindah kota ke Solo karena saya dapat kontrak baru. Dan sebelum ke Solo, di Tangerang. Di Tangerang saya masuk ibadah di sebuah gereja, dan ada seorang pendeta yang menunjuk saya dari mimbar, padahal lagi khotbah, dan dia berkata, kamu persiapkan diri, Tuhan mau pakai kamu. Dan itu hari ada aliran listrik masuk tubuh saya. Saya mulai menangis, padahal di Afrika laki-laki adalah lambang kekuatan, tidak boleh menangis. Saya coba menghapus dengan tangan, tetap terus keluar. Dan akhirnya di akhir ibadah dia panggil saya dan dia mendoakan, dia katakan kata begini, Tuhan mulai hari ini rencanamu mulai buat anak ini. Saudara, saya pulang ke rumah dengan istri saya, masuk rumah ada suara laki-lakian. Berkata, Nikolas ambil Alkitab. Saya ini perlu dicatat gak pernah punya Alkitab, gak pernah baca Alkitab, ibadah aja tidak. Ambil Alkitab, saya terdiam suara dari mana, dan ada seperti dua tangan yang dorong saya ke Alkitab, isi saya. Dan saya buka, ayatnya hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan, itu ayat pertama saya baca di Alkitab. Tapi belum mengerti maksudnya. Akhirnya suara itu mulai mengajari saya, ayat ini artinya begini, di bawah ke ayatlah ini artinya begini, maknanya begini, buka ini. Itu mulai terjadi setiap hari.
Dari tidak pernah tahu kerohanian, tiba-tiba saya percaya karena anugerah Tuhan. Setiap hari saya pulang latihan, belum makan juga, saya akan duduk baca. Saya bilang makan dulu, saya baca terus. Padahal latihan 2 kali sehari. Tuhan mulai membawa saya dalam kerinduan baca firman. Kemudian saudara, di Solo itu ada gereja di mana saya dibawa teman masuk. Ada Pentakosta dan mereka buat program 40 hari puasa, 10 hari KKR. Tiba-tiba muncul suara, Nicholas ikut puasa itu. Saya kan seorang atlet, harus beri prestasi yang baik. Latihan 2 kali, kalau nggak makan saya pasti loyo, kalau loyo pasti dipecat. Tapi suara itu kuat. Dan puji Tuhan, saya bisa 40 hari puasanya makan sekali sehari. Masuk di 10 hari KKR, hari pertama masuk gereja, istri saya, dengan anak, dengan ada teman yang ngajak. Hari pertama orang dijamah, orang kepenuhan, istri saya yang tidak pernah baca Alkitab, yang jarang berdoa, kepenuhan Roh Kudus, mulai bahasa lidah. Saya tidak. Pendeta itu berkata, kalau ada yang belum terima jangan pulang, maju ke depan. Saya mau maju ke depan, istri saya bilang begini, mungkin tadi nggak sungguh-sungguh kamu di depan. Saya pikir itu kamu yang nggak baca Alkitab, nggak doa sungguh-sungguh apa. Akhirnya ke depan didoakan orang rebah, orang bahasa lidah, saya tetap nggak alami apa-apa. Di situ saya alami kekecewaan yang sangat besar, sangat dalam. Di perjalanan pulang saya bilang ke istri saya tidak mau lagi gereja, saya tidak lagi mau nubuatan. Saya akan main bola terus, saya akan cari uang, dan saya akan menikmati kehidupan. Istri saya berkata nggak boleh begitu. Tapi Tuhan itu baik, di hari kedua saudara saya nggak mau berangkat. Saya latihan, suara itu datang, Nicholas kembali ke sana hari ini. Saya keraskan hati, pulang siang, saya nggak cerita ke istri saya. Karena kalau dia tahu, dia akan suruh pergi. Tapi sore saya mau latihan, nggak bisa fokus. Mau lari, nggak bisa dipikir. Nicholas kembali ke sana, akhirnya saya izin. Oh, saya ada kegiatan gereja. Kenapa nggak tunggu sampai selesai? Saya nggak bisa konsentrasi, saya harus siapkan diri pergi. Oke, boleh. Hari kedua saya sampai di sana yang khotbah seorang perempuan. Namanya Pendeta Persik. Dan dia sambil khotbah, dia khotbah tentang panggilan Allah. Tiba-tiba dia tunjuk ke atas di mana saya duduk. Dia berkata, ada anak muda di sini yang kecewa dengan Tuhan. Ingat baik-baik Daud diurapi oleh Tuhan tetapi nggak langsung jadi raja. Tuhan punya waktu sendiri. Tunggu waktu Tuhan. Itu persis di hati saya, satu itu untuk saya mulai menangis. Saya berkata, Tuhan, saya nggak akan minta apa-apa, saya akan tunggu waktumu. Saya pulang hari itu, saya cerita ke saya penuh sukacita. Saya bilang, kamu dapat lotre hari ini, kok senang banget? Ya, saya dapat lotre. Tuhan bicara kepada saya melalui seorang perempuan pendeta hari ini. Saya akan ikut suara Tuhan, waktu Tuhan. Hari ketiga saya nggak masuk latihan, saya izin. Saya datang lebih awal. Ketika saya masuk gereja, karena mama saya Katolik Ortodoks, saya harus buat tanda salib dulu sebelum duduk. Ketika saya berdiri mau buat tanda salib, tubuh saya dipenuhi oleh aliran listrik, jadi dingin lagi seperti dulu waktu dinubuatkan di Tangerang. Tiba-tiba saya coba melawan tetapi tidak sanggup. Akhirnya saya jatuh ke belakang. Dan saudara, saya mulai menari dari belum mulai ibadah sampai akhir ibadah itu. Saya bisa masuk dari kursi ke kursi tanpa sentuh orang. Menari terus. Tetapi puncaknya adalah ketika mulai orang didoakan di bawah altar call. Saya juga tidak tahu bagaimana saya ada di bawah sana. Dan di situ saya lihat Yesus dengan mata sendiri. Bukan mimpi malam di gereja, di rumah. Duduk di depan saya. Dia berkata, Nicholas, kamu mulai hari ini akan kenal saya dengan benar dan bawa jiwa buat saya. Itu hari saudara hidup saya mendapat kepastian. Saya mulai ngomong, Tuhan kalau itu Tuhan, kalau Tuhan kiri, saya kiri, kanan kiri. Kayak orang gila sambil ketawa. Saya akan ikut Tuhan. Tiba-tiba bahasa roh keluar sendiri. Dan anehnya bahasa roh saya itu 2 minggu gak berhenti, 2 minggu. Saya gak bisa bicara, saya keluar terus. Tangan saya begini, gigi gak berhenti. Tandingnya ada, saudara di TV saya live tanding begini. Saya naik pesawat dengan tim, pramugari pikir saya kesurupan. Bukan, saya kedinginan. Akhirnya dia kasih itu, yang kayak handuk untuk tutup itu.
Tetap terbang karena tangan saya nggak berhenti. Teman saya saksinya masih hidup. Namanya Apolinedila. Satu tim, satu pesawat, satu kamar. Itu awal Tuhan mulai berbicara dengan saya jelas. Dan saya mulai pelan-pelan mulai mengerti yang dia mau. Puncaknya adalah satu kali saya di kamar lagi berlutut berdoa. Karena itu setelah kejadian ini, saudara, saya baca Alkitab terus. Saya berdoa terus, saya doa 7 jam gak berhenti. Tanya istri saya. Gak berhenti, orang telepon lagi doa. Telepon lagi masih doa. Telepon doa terus. Akhirnya satu kali Nicholas berhenti main bola lani saya. Itulah titik, saudara. Saya bilang, Tuhan, kalau itu yang Tuhan mau. Hari ini saya berhenti dan hari itu saya ke kantor resign sampai hari ini. Tetapi yang saya mau katakan kepada saudara, keyakinan itu dari waktu ke waktu saya dapati di GBI Keluarga Allah ketika saya alami perjumpaan pribadi dan dia berfirman langsung ke saya, Nicholas, sebut nama saya. Mulai hari ini kamu akan mengenal saya dengan benar dan melayani saya. Tuhan, sudah mau tahu latar belakang dari kata ini? Saya cerita sebentar. Dulu kan karena saya bukan orang yang gereja, saya pikir semua agama sama. Saya suka nonton itu, mohon maaf, bukan urusan agama lain ya. Ada almarhum Jeffrey dulu sama Mama Dede. Dulu saya fans sama mereka. Saya pikir semua agama, jadi saya akan duduk itu nonton juga mereka ceramah. Keren juga. Satu kali itu almarhum itu bilang begini. Orang Kristen itu sembah manusia. Dan mereka akan diyakini karena hal itu. Karena nggak boleh disembah. Dan saya bilang spontan ke istri saya begini, say, kalau mereka benar gimana kita sembah manusia? Istri saya marah, nggak boleh kamu ngomong begitu. Tapi kalau benar gimana? Saya bilang ke saya. Itu latar belakang ketika, karena itu tidak ada seminggu. Kejadian ini saya alami di gereja. Nicholas, kamu mulai ragukan saya. Saya tahu persis itu tentang itu. Karena saya ragu. Kamu akan mengenal saya dengan benar. Dan bawa jiwa buat saya. Saudara, keluar dari hari itu saya resign sampai hari ini. Tidak pernah ada keraguan satu kali pun dalam hidup saya. Istri saya ancam cerai. Istri saya bilang gak boleh cerai. Nggak boleh berhenti. Kamu berhenti, saya ceraikan kamu. Saya bilang, saya nggak akan cerai, tapi saya akan ikut suara itu. Saya bawa anak, saya tetap bilang, istri saya urus cerai juga nggak ada jalan. Mau jual mobil nggak ada jalan. Pokoknya saya teguh di situ. Saudara, sampai hari ini, mau 15 tahunan. Suara itu yang membuat saya bertahan. Nicholas, kamu akan mengenal saya mulai hari ini dengan benar dan buat jiwa buat saya. Saudara, ini yang saya pegang di tengah masalah pergumulan. Kakak saya baru saya mengerti belakangan. Tuhan bawa saya keluar dari Kamerun supaya tidak memiliki darah membunuh mereka. Akhirnya hubungan saya dengan keluarga baik. Semuanya akur. Anak-anak tidak ada masalah. Semuanya saling mengasihi walaupun belakangan dia meninggal. Tetapi bukan karena kanker. Yang mau saya saksikan, saudara, terlalu banyak hal yang saya alami. Kasih Tuhan yang saya rasakan itu tidak bisa saya ekspresikan dengan apa adanya. Tetapi yang saya mau katakan adalah hari ini karena kasih itu saya ada. Dan itu bukan teori saya alami. Saya bisa melayani karena kasihnya. Saya bisa mengampuni kakak saya. Saudara, kurang lebih 20 tahun. Itu 18 lebih tepat. Itu neraka yang saya alami. Ibu. Saya nggak punya hidup, saya kosong. Saya punya uang, nggak punya hidup. Saya nggak punya kenikmatan. Keluarga saya juga nggak nikmat. Kenapa, saudara? Kepahitan itu terlalu besar. Kegelapan yang saya alami terlalu panjang. Penderitaan yang saya rasakan. Apalagi setiap lihat mama saya jalan itu pincang. Itu setan coba mengobarkan, tapi kasih Kristus memulihkan. Sehingga ketika dia izinkan saya alami hari ini, saya hanya bisa berkata, Tuhan terima kasih. Kenapa? Atas saya hanya dia, tidak ada yang lain. Maka bola saya tinggalkan. Apapun saya tinggalkan. Apapun saya bisa beli kalau berhubungan dengan hal yang membuat Tuhan senang. Karena kasih itu dalam. Kalau mungkin saudara hari ini alami kekecewaan, penderitaan, luka batin dan seterusnya, ingat.
Yesus itu dekat. Dalam penderitaan dia ada. Dia telah membuktikan itu kepada saya. Yesus itu selalu ada. Dan dia menggunakan yang jahat untuk mendatangkan yang terbaik buat saya. Dia menggunakan ketika saya diusir di Prancis sama kakak saya. Musim salju. Saudara udah di Eropa mungkin yang sudah pergi. Salju saudara di luar itu akan mati kalau nggak ada tempat pelindung. Kalau turun nggak apa-apa. Kalau mulai cair itu udah dinginnya dalam. Tulangnya rasakan. Tapi Tuhan izinkan ada orang yang tidak dikenal. Yang mengambil saya dari stasiun bus. Di mana saya tidur 3 hari. Membawa saya ke rumahnya di Prancis. Orang nggak gampang bawa saudara ke rumah. Saudara kandung aja belum tentu faktanya. Saudara tiri saya. Usi saya di musim salju. Tapi orang lain karena Tuhan mengambil saya. Merawat saya. Sehingga saya bisa bangkit. Dan bisa hari ini ada di hadapan saudara untuk bersaksi betapa baiknya Tuhan itu. Ini itu yang saya bisa saksikan saudara hari ini. Saya mengerti yang namanya menikmati hidup. Dan semua karena Tuhan yang telah mengerjakannya. Dan prosesnya baru sekarang puzzle itu mulai terbentuk. Dari dulu dia mengikuti langkah saya. Dari dulu dia menuntun langkah itu. Dari dulu dia mengatur setiap tahap itu. Sehingga hari ini saya menikmati dan saya katakan Tuhan selagi saya ada nafas. Selagi saya sehat. Beri saya kesempatan menyaksikan kebaikan-Mu. Itu tujuan hidup saya. Kalau orang tanya itu pastor, tujuan saya cuma itu. Saya nggak pernah ada yang lain. Kayak orang bodoh aja, tetapi nggak apa-apa. Saya sudah merdeka, saya sudah pulih, saya sudah punya Yesus. Yesus cukup buat saya. Yesus cukup buat saya, saudara. Jadi itu yang bisa saya saksikan. Dan saya percaya kasih Tuhan itu berlaku buat setiap kita. Hanya perlu menaruh hati, mengizinkan dia berkarya. Sebagaimana dia telah berkarya buat saya. Kalau ada kesaksian terlalu banyak, sudah bahkan campur aduk di kepala saya. Untuk menceritakannya terlalu banyak. Tetapi dia mengubah hidup saya. Dia memperbarui hati saya. Dia membuat pandangan saya berubah. Saya mengasihi orang yang hampir bunuh mama saya. Saya membiayai operasi kanker dia. Saya hari ini masih membiayai anaknya sekolah. Sampai hari ini. Anak yang dia tinggalkan. Semata-mata karena Tuhan mengajari saya betapa indahnya mengasihi. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu yang saya coba belajar, lakukan sharing. Dan juga ceritakan dimanapun saya berada. Oleh karena itu, saya mau katakan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. PG Share itu tetap semangat. Now is your turn. God bless you.